Sekarang hadis yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Utomo. Kepada beliau kami persilakan. Baik, mulai. Nama Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah atas qadarullah dan inayahnya pada kesempatan malam Jumat ini seperti biasa kita melakukan aktivitas taklim sebagai salah satu bentuk wujud konkret taatnya kita pada Allah, Rasul juga ulul amri ya. Karena taklim ini perintah Allah, juga perintah Nabi, juga arahan, anjuran, ketetapan ulul amri. Jadi dengan kita hadir di majlis ini sekaligus kita melakukan pembuktian ya betapa kita ini sudah melakukan taat ya, salah satu perintah dalam Islam ya. Karena Nabi juga bersabda, alaikum bil jamaah wa sam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah. Wajib atas kamu berjamaah. Sudah berjamaah nggak cukup dengan kita baiat saja, tapi wasam'i, kita wajib mendengar ya, mendengar perintah kita amanat ulil amri, mendengar perintah-perintah Allah dan Rasul. Nah, tentunya lewat taklim ini salah satunya kita akan diberdengarkan ya perintah-perintah Allah, Rasul juga ulil amri. Dan ternyata juga nggak cukup kita mendengar, tapi yang ketiga apa? Wa ta'ah, yaitu taat. Nah, ini termasuk melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh ulul amri. Nah, kita harus taati. Karena hakikatnya taat pada ulul amri itu taat pada Rasul ya. Man atau amir fakot atau ani, kata Nabi. Siapa yang mentaati amirku berarti dia mentaati aku. Wa man asa amir fakot asoni. Siapa yang memaksiati amirku, ya amir itu mundir, rois, naib ya. Siapa lagi Pak? Wali ya, wal imam, termasuk imam ya. Nah, itu adalah jajaran umaro namanya ya, jamaknya daripada amir itu umaro. Nah, waman asoni, waman aso amir fakot asoni. Siapa yang memaksiati amirku berarti dia memaksiati aku. Dan seterusnya, waman atau ani fakot atau Allah. Siapa yang mentaati aku berarti mentaati Allah, kata Nabi. Waman asoni fakot asallah. Siapa yang mentaati aku, memaksiati aku berarti memaksiati Allah. Ini taat bukan prinsip hidup dalam al-jamaah. Apa Ibu? Taat prinsip hidup dalam al-jamaah. Baik masalah ya, taklim tadi, masalah infak, juga masalah ukhuwah dan yang lain sebagainya. Baik para ikhwan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Itu sekarang masih tadi ya, bab ke-75 ya Pak. Babul afwi, bab tentang maaf, wal i'radi anil jahil, dan berpaling orang-orang bodoh. Ini pertemuan yang keberapa Pak? Kedua kali ya? Ketiga ya? Ketiga ya? Tiga. Karena ayat-ayatnya banyak dan hadisnya sudah kita pelajari ya. Jadi hadisnya pertama tentang cerita kisah Nabi ya yang beliau alami terkait dengan pengalaman dakwah di Mekah ya, yang ternyata Aisyah pun memang tidak menyaksikan ya. Waktu itu Aisyah masih kecil, belum menjadi istri Nabi ya, jadi nggak tahu bagaimana Nabi menderita ketika dakwah ke Taif ya, sampai beliau berjalan menuju Aqobah, menuju apa Pak? Mana ke Aqobah ya. Aqobah ini jadi tempat yang bersejarah ya Pak. Aqobah itu adanya di Mina ya.
Ini tempat bersejarah, ada perjanjian Baiatul Aqobah pertama, Aqobah kedua, ya, dan termasuk sebelumnya Nabi di sini ketemu dengan malaikat Jibril, juga ketemu dengan malaikat siapa lagi? Malaikat penjaga gunung tuh ya. Itu di sini di Aqobah ya. Nabi ditawarin oleh malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, ya, aku telah diberi mandat untuk mencabut 2 gunung untuk ditimpakan ke penduduk Taif kalau kamu mau. Tapi Nabi malah berkata, bal arju ayukhrijallahu min aslabihi min mayya'budullaha wahdahu la syarika bihi syai'an. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan di tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata-mata dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu pun. Maksudnya keturunan, gitu ya. Walaupun juga akhirnya sempat ya pada pasca Fathul Makkah itu Pak, orang-orang Taif ini menggalang satu pasukan yang enggak sedikit ya, sekitar 3.500 untuk menantang perang Nabi dan kaum muslimin waktu itu, sehingga terjadi perang Hunain itu ya. Waktu itu 2 suku kalau nggak salah, Hawazin sama Sakif gitu ya. Itu tapi 3.500. Kalau Nabi waktu itu sudah 12.000 ya. 12.000 ya perang Hunain itu, karena ada muslimin dari Madinah, Muhajirin dan Ansor, nah tambah dengan kaum yang baru masuk Islam di Fathul Makkah. Jadi sempat juga ya Pak, dan mereka akhirnya kalah ya, kalah dan meninggalkan harta rampasan perang yang begitu sangat banyak itu ya. Ini dari Taif. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa anha, dan darinya masih dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Nabi ya, Ummul Mukminin, berarti ibundanya kita semua Pak, Ibu. Ya, selaku istri Nabi semua adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, dan beliau ya orang yang sangat solihah, cerdas, kritis ya. Qalat berkata, ma daraba Rasulullah, tidak pernah memukul ya siapa Rasulullah salam, syai'an barang sedikit pun, qattu sama sekali. Syai'an itu barang sedikit, sesuatu yang sedikit itu syai'an ya Pak, sesuatu yang sedikit. Qattu sama sekali, biadi dengan tangannya sendiri. Wala imro'atan, dan beliau tidak pernah memukul istri ya, perempuan, imro'atan maksudnya istri. Wala khodiman, dan tidak pula pernah memukul khodimnya. Apa khodimnya? Pembantu. Karena Nabi punya banyak pembantu. Salah satunya siapa? Anas bin Malik ya. Illa ayujahida fi sabilillah, kecuali beliau memukul ya dalam jihad fi sabilillah, waktu perang maksudnya ya, perang melawan musuhnya mau memerangi Nabi ya, Nabi melakukan aksi pembalasan, memukul musuh. Ada ya yang dipukul bahkan sampai mati, itu orang yang sangat buruk kalau sampai orang dibunuh sama Nabi. Kalau orang dibunuh sama Nabi itu orang yang sangat buruk. Wa manila, tadilah beliau mencapai maksud mendapatkan minhu syai'un, darinya sesuatu yang membuat Nabi sakit atau menderita, qattu sama sekali, payang takima, maka beliau membalas, menghukumi ya, min sahibi, dari sahabatnya. Jadi kalaupun ada sahabat yang misalnya dengan tidak sengaja ya Nabi merasakan sakit, Nabi nggak pernah membalasnya. Atau umat lah ya, bukan sahabat ya, yang mana saja. Fayang takima, maka saya ulang, wa manila, dan di dalam beliau mendapatkan minhu, daripadanya sesuatu yang menyakitkan Nabi, qattu sama sekali, fayang takim, maka beliau membalas atau menghukumi min sahibi, dari sahabatnya. Jadi enggak langsung Nabi memberikan maaf, langsung memberikan maaf ya tanpa diminta. Illa, kecuali ayun tahaka syai'un min maharimahillah, kecuali sesuatu yang dilanggar ya, sesuatu yang dilanggar dari apa yang Allah haramkan, apa yang Allah haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yang taqimu, maka beliau akan menegakkan hukum
lillahi karena Allah Ta'ala. Ya. Hadis riwayat siapa Pak? Hadis riwayat Imam Muslim. Gitu ya. Nah, ini tentang apa? Salah satu hadis yang menceritakan tentang keadaan pribadi Nabi yang begitu sangat santun, luar biasa dengan akhlaknya yang mulia. Ya, jadi Nabi itu nggak pernah mukul orang, ya pagi mukul istri, mukul pembantu. Ya, mungkin nanti ketemu di sini ya. Anas cerita, Anas itu kan membantu Nabi berapa tahun Pak? Anas membantu Nabi berapa tahun? 10 tahun ya. Artinya semenjak Nabi hijrah ke Madinah, ya Yasrib waktu itu, langsung sama ibundanya Ummu Tholhah diserahkan ke Nabi dalam usia yang masih ABG, serahkan. Nah, terus di awal tahun sampai Nabi wafat di Madinah 10 tahun. Itu dia bilang saya nggak pernah mendapatkan nggak pernah dimarahi sama Nabi, nggak pernah ketika saya melakukan sesuatu yang salah kemudian disalahkan, ketika melakukan sesuatu yang nggak sudah dikira Nabi kemudian dikomen kenapa begitu, nggak pernah. Kenapa begitu? Nggak pernah seperti itu. Itu Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi nggak pernah menyalahkan, apalagi sampai memukul, menghardik, membentak siapa? Pembantunya, apalagi istrinya ya. Seperti itu. Semua masalah beliau hadapi dari istri-istrinya pun pembantu-pembantunya dihadapi dengan bijak, dengan penuh ruhama, kasih, sayang, penuh rasa cinta. Ya. Nah, apapun ya, yang beliau rasakan ya, dari hal yang menyakitkan dari umatnya, Nabi tidak pernah membalasnya. Ya, jadi nggak pernah membalasnya. Jadi Nabi langsung beri maaf. Nah, kecuali kalaupun kemudian ya terjadinya di medan peperangan. Di peperangan itu mau nggak mau memang di peperangan itu ya bahkan kita termasuk boleh ya membunuh. Ya, kalau peperangan itu sudah kata Nabi al-harbu hid'ah, perang itu tipu daya. Ya. Dan termasuk dalam 3 kategori membunuh yang dibenarkan ya. Itu pertama dalam peperangan ya. Kedua ketika praktek kisos ya. Yang ketiga ketika itu orang itu murtad. Di luar itu tidak boleh ada pembunuhan. Nah, termasuk memukul dan sebagainya ya. Nah, Rasulullah melakukan itu ya, memukul dalam peperangan, bahkan membunuh. Nah, kemudian kepada sesuatu yang beliau alami dari yang menyakitkan, beliau tidak pernah membalas. Nabi tidak punya jiwa hati pendam, sama sekali tidak. Nah, Nabi akan melakukan ya hukuman kalau hukum-hukum Allah itu dilanggar, nah itu ya. Illa ayang tahaka syai'un min maharimillah ta'ala. Baru ya fayan taqimu lillahi, Allah akan menegakkan hukum. Nah, contohnya apa? Misalnya Nabi pernah merajam karena orang itu memang telah zina, gitu ya. Nah, karena zina berarti mereka melanggar hukum Allah, gitu ya, karena hukum Allah, maka dirajam. Nabi juga pernah melakukan praktek kisos, karena itu adalah yang dilanggar hukum Allah, maka Nabi tegakkan hukum kisos, gitu ya, seperti itu. Jadi yang dilakukan Nabi semata karena menegakkan hukum Allah, bukan orang menyakiti Nabi. Tapi kalau hukum Allah dilanggar harus ditegakkan, gitu ya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya Wan Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, ini termasuk khodim Nabi ya, khodim Nabi, pembantu Nabi. Qala berkata, kuntu amshi, aku telah berjalan ya, amshi berjalan. Oh, tamasya jalan-jalan, amshi. Ini bukan tamasya ya Pak, berjalan. Ya tamasya kan jalan-jalan. Bahasa Arab tamasya kan. Kalau tamasya, masya yang artinya berjalan. Tamasya jalan-jalan. Sekarang istilah baru lagi apa? Healing apa? Healing ya, healing. Baru lagi. Healing bahasa. Kalau tamasya bahasa Arab. Kuntu amshi adalah aku amsi sedang berjalan ya.
ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi, dan atasnya beliau burdun, ya, beliau mengenakan burdah, ya, semacam apa, sorban atau selendang, ya, itu. Najraniyun, dari Najran, ya, jadi ini produk merek made in, ya, bukan merek, ya, made in Najran, burdah made in Najran, yang ghalidul hasyati, sangat keras ujungnya, mungkin ujungnya apa dibundelin atau apa gitu, ya Pak. Jadi saya sorban itu kan suka dibundel ujungnya kan supaya ada apa, apa tuh, riwa-riwi itu apa tuh yang paling landir gitu, ya, seperti itu. Nah itu ujungnya keras gitu, ya, keras, mungkin benang apa gitu, ya, atau mungkin ujungnya ada bandulannya apa kali gitu, ya, ujungnya keras, ya, pernak-perniknya gitu. Keras, ujung keras, pokoknya pinggiran apa selendang tadi keras, golid, sangat keras. Fa'adrakahu a'rabiyun, maka menginginkannya a'rabiyun, ya. A'rabiyun itu artinya orang Arab Badui. Kalau Arabun orang Arab, Pak. Arabun, ya, orang Arab asli, orang Arab, kayak Nabi orang Arab, ya, yang berbahasa Arab, ya. Tapi kalau A'rabiyun itu orang Arab Badui yang tinggalnya bukan di kota, ya, domisilinya di padang pasir, lereng-lereng gunung, pindah-pindah. Nah, mereka rata-rata penggembala, ya, artinya di mana ada rumput itu kambing digiring ke sono, ya. Kemudian udah langsung bikin rumah tuh. Rumahnya kan batu disusun, bikin kotak gitu, Pak. Nah, tinggal di situ. Nah, seperti itu. Nanti kalau rumput udah habis pindah lagi gitu, ya. Nah, itu orang Arab Badui. A'rabiyun, ya, orang Arab Badui. Bukan Arabiyun, ya, bukan Arabiyun. Kalau Arabiyun orang Arab. Ini A'rabiyun. Menginginkannya orang Arab Badui, ya. Terbayang sama kita, ya, Pak, orang Arab Badui dalam cerita-cerita orangnya sangat apa? Kasar, karena mereka orang yang tadi hidup di, ya, lereng-lereng gunung berbatu di tengah padang pasir yang panas, sehingga bentuk pribadi mereka yang sangat kasar, keras, ya. Saya ngelihat sendiri tuh, Pak. Jadi apa namanya, Masjid Apung itu ada orang jualan jagung bakar sama minuman teh yang direbus, Pak, pakai apa, angklok, ya, Pak, ya, tahu, ya. Jadi ada kayu segitiga gitu, terus bawahnya kayu bakar. Nah tuh tekonya dibakar gitu, apa namanya tuh, seperti itu, ya. Itu lagi jualan jagung bakar. Nah ada temennya gitu, ya, masih muda, dorong gerobak. Itu begitu temennya tuh dikejar, disiram, Pak, bekas, diusir. Masa segitu kasarnya itu orang, itu diusir. Jadi kayaknya takut kalau orang itu dia berhenti di situ, jualan di situ. Ya, takut kalau jualan di situ diusir, kejar. Diuber, sudah lari masih diuber, sampai itu dorong gerobak kenceng banget. Masya Allah. Nah, itu, ya. Di zaman ini, ya, Pak, sekarang ini mereka masih segitu. Kan saya ngeliatnya kan zaman sekarang gitu, ya. Saya ngeliatnya itu segitunya. Kasar banget, luar biasa itu. Biasa mereka berantem pagi, rebutan lapak tuh biasa. Sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabi biasa. Pagi-pagi sebelum subuh tuh berantem ribut, rebutan lapak dagang. Suaranya sudah kayak apa? Rame, ribut, Pak, rebutan lapak itu. Ya, kalau kita yang nggak tahu, ya takut juga, kayak orang lagi berantem gitu kan. Itu orang Arab Badui. Nah ini orang Arab Badui, fajabadahu, maka dia menyebraknya, ya. Menyebrak apa tadi, Pak? Ya, apa tadi, selendang tadi. Biridai, terhadap selendangnya Nabi. Jabzata, dengan satu tarikan syadidatan yang sangat keras, disebrak berarti kan, Pak, gitu, ya. Kalau narik doang mah nggak kencang, narik mah. Tapi kalau itu namanya brak tuh, Pak. Fanadhartu, maka aku melihat ila sofhati atikin Nabi, ya. Lihat ke leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad asarat, sungguh telah membekas, ya, bekas tarikan tadi. Asarat, dia dengannya. Bekas hasyiatul burdi, bekas pinggiran apa tadi, Pak? Pinggiran selendang yang golid tadi, yang keras, ya.
keras tadi. Min syiddatil jabdatihi, dari kerasnya tarikannya. Gitu. Ini saking nafsunya tadi ya. Ini kan merupakan salah satu kesalahan di mana Nabi mendapatkan kezoliman gitu ya, seperti itu. Dalam keadaan seperti itu tadi, summa qala, orang tadi Pak, bukan cuma dengan aksi tangannya yang kasar, tapi juga mulutnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini pasti orang Arab Badui, orang tidak berpendidikan. Kalau sahabat-sahabat yang berpendidikan, ya orang-orang yang ngerti tata krama, pasti manggilnya gelar ya. Paling tidak ya Abul Qasim gitu ya. Itu. Wahai bapaknya kok Qasim. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, begitu ya. Ini manggilnya nama ya. Manggil nama itu paling nggak sopan. Apalagi Bu, istri manggil suami namanya, itu nggak sopan banget itu. Istri manggil suami namanya gitu. Oh iya tuh. Kalau Bang Adek, nah bagus tadi. Adek, nah itu kira-kira gitu ya. Kira-kira itu nggak sopan banget itu. Tapi istri Pak Rifan enggak kali ya? Enggak ada, panggilnya apa? Sayang ya. Panggilnya sayang. Panggilnya apa? Sayang Bu Dedi. Oh cintaku. Ya nggak apa-apa. Jadi manggil nama itu udah nggak sopan banget itu. Kalau istri ya manggil suami Pak namanya. Itu kalau kedengeran sama mertua, mau mertua itu nggak rela banget tuh Pak. Oh iya maksudnya sama orang tuanya suami. Pasti nggak rela banget. Orang tua manggilnya Pak, manggilnya apa? Tong, apalagi Jang, apalagi ya, Tole. Oh begitu. Itu orang tuanya manggil sayang, ya kan? Tong, Jang, Tole. Itu ini panggil nama itu nggak sopan banget itu. Nah itu ya, kalau nggak manggilnya ya tadi manggil nama anak gitu ya, bapaknya Anu gitu ya, seperti itu. Nah para sahabat seperti itu ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, gitu kasar. Ini termasuk dikecam ya dalam Quran ya Pak. Surat apa Pak? Surat Al-Hujurat ya, ayat berapa? Ayat 2 itu ya, ayat 2 itu, Al-Hujurat 2 itu mengecam, manggil Nabi dengan panggilan-panggilan yang keras, memanggil seperti panggilan di antara sama kita, itu nggak boleh. Murli, berikan padaku min malillahi, dari harta Allah alladzi indaka, yang di sisimu. Nah, itu. Jadi minta sesuatu pada Nabi yang menurut dia Nabi masih memiliki sesuatu yang haknya Allah. Kalau haknya Allah itu berarti dari apa Pak? Zakat ya, itu haknya Allah. Atau rampasan perang. Rampasan perang yang haknya Allah itu yang berapa? Yang 20% ya. Yang 20%. Itu haknya Allah dan Rasul. Itu yang enggak haknya Allah. Kali yang selebihnya itu haknya para mujahid ya. Faltafata ilahi, maka Nabi menengok kepada orang tadi yang teriak sambil nyebrak sambil neriak tadi ya. Narik selendang Nabi dengan kasar dan sambil memanggil Nabi dengan ucapan yang keras tadi. Ucapan yang enggak sopan itu. Begitu Nabi melihat ya, menengok, faltafata ilahi fadhahika, Nabi malah tertawa, senyum tuh Pak, luar biasa Nabi itu ya. Nabi malah tersenyum, tawa ya, artinya Nabi itu enggak marah ya. Nabi tidak maring, sikap Arab Badui tadi ya, enggak marah. Summa amara lahu, kemudian beliau memerintahkan kepadanya bi ata'in, dengan pemberian. Maksudnya memerintahkan pada sahabat yang waktu itu memang diamanahi sama dia untuk memegang, menyimpan, membawa harta haknya Allah tadi ya. Bagian Nabi yang berapa tadi Pak? 20% kalau dari harta rampasan perang gitu ya. Atau mungkin zakat ya, zakat juga haknya Allah, seperti itu. Nah, kemudian artinya orang tadi diberi ya. Nabi enggak membentaknya, Nabi enggak membalas, apalagi membalasnya, malah ya dikasih aja, seperti itu. Jadi harus dimaklumi tentang keadaannya ya, dimaklumi keadaannya, karena dia memang Arab Badui dan terus begitu.
udah masuk Islam. Maka dia bilang, Muhammad, berikan apa yang ada dari sisimu dari apa tadi apa? Min malillah, dari harta Allah. Berarti kan ngerti dia kan? Udah masuk Islam. Iya, masuk Islam. Udah masuk Islam. Termasuk ini bang, yang baduy kencing di masjid itu udah masuk Islam, sholat dia kan. Sebelum sholat apa habis sholat nggak tahu deh itu ya. Kencing aja di masjid. Tapi Nabi nggak marah. Sahabat yang sewot kan, gitu kan teriak. Biarin aja biar kencingnya selesai kata Nabi. Selesai nanti baru suruh nimbun. Ya kalau belum selesai nanti dia langsung ditarik lagi kan bisa ngepret kemana-mana. Itu, nah seperti itu. Nah itu jadi kebayang ya Nabi itu berhadapan dengan umat yang ya seperti itu ya. Artinya mereka yang secara pendidikan atau latar belakang memang ya terbelakang ya, artinya memiliki sifat ya keras ya. Maka ada juga yang sampai begini, begitu Nabi mencium putrinya, namanya kalau nggak salah Habis bin Aqra ya Pak. Ya Rasulullah, kau mencium putri kamu, putrimu gitu kan. Aku punya anak 10 tapi nggak ada satupun saya cium. Aku bukan kamu, aku bukan kamu, gitu ya. Aku bukan kamu, seperti itu. Aneh gitu kan, soalnya anak perempuan. Jadi masih ke bawah Bapak, suasana jahiliyah ya, di mana emang anak perempuan itu kayaknya buat mereka semacam momok, loh ya kan? Kok sampai dikubur hidup-hidup kalau mereka itu. Saya punya anak perempuan 10 tapi nggak ada satupun yang saya cium. Saya bukan kamu, gitu kan, seperti itu. Ya lain, mestinya malah dicontoh ya, mestinya dicontoh ya, mestinya dicontoh seperti itu. Nah, mulai itulah Islam ya luar biasa memperhatikan kaum wanita ya, memperhatikan kaum, termasuk dua yang lemah kata Nabi kan. Takutlah kamu pada dua yang lemah. Pertama perempuan, kedua anak yatim. Itu jangan main-main itu ya, itu. Yang tanyakan Pak? Ada enggak? Jadi Nabi tadi langsung memaafkan tanpa diminta dengan sikapnya yang begitu santun. Nabi tertawa, kemudian memerintahkan sahabat untuk memberikan apa yang diminta, gitu ya. Itu si anak kan pembantunya Rasul. Tapi kok diem aja? Maksudnya Nabi itu ditarik-tarik, anak ini nggak bereaksi lagi. Bereaksi gitu ya. Jadi Anas nggak belain Nabi gitu ya. Kita di sini kan apaan lu? Gitu ya. Betul itu. Kan gitu. Ya Anas ini nggak ada ceritakan kok diem aja. Bisa jadi dia masih bocah Pak, bisa jadi masih bocah yang memang ini kan kecil. Tapi kalau kayak model sahabat Umar nggak begitu juga kan, langsung kan, ya, langsung. Contohnya siapa Pak? Hatib. Ya Hatib. Kalau Hatib itu memang agak keterlaluan dia, keterlaluan. Jadi ketika Nabi mau Fathul Mekah, ya kan, kemudian dia ngirim surat, ya lewat seorang perempuan supaya ngasih tahu keluarganya bahwa Mekah mau diserang gitu kan, diserang gitu, seperti itu. Nah, tapi kemudian turun wahyu ya ke Nabi bahwa ada seorang sedang bawa surat, ada surat yang sedang meluncur ke Mekah lah gitu ya, dibawa oleh seorang wanita. Hari Nabi nyuruh sahabat Ali dan yang lain dikejar, ditangkap di sebuah taman namanya Taman Khoh namanya taman. Berikan surat itu kepada kami. Ya, saya nggak bawa surat. Ya pasti ya, saya nggak bawa surat apa-apa. Kami nggak bohong, kata sahabat Ali, dan kami nggak mau dibohongi. Berikan suatu padaku, pada kami. Nah, dia bilang, kami nggak surat. Kalau kamu nggak mau memberikan, kamu akan saya telanjangi, gitu, akan saya telanjangi. Otomatis, ini muslimah loh Pak, ini muslimah. Gitu. Akhirnya diberikan. Ternyata suratnya dari siapa tadi? Hatib bin siapa ya? Itu, nah begitu sampaikan ke Nabi, kita baca, Hatibnya dipanggil, kan panggil. Apa alasannya, gitu kan, segala macam. Langsung nggak banyak cerita, langsung minta dimaafin. Umar langsung sewot, ya Rasul, saya bunuh dia, gitu langsung. Saya bunuh, oh gitu, ya Umar langsung saya bunuh dia. Karena dia adalah munafik dia bilang. Umar bilang wa nafaqo, dia telah munafik. Apa kata Nabi? Jangan lupa, dia ini ahli Badar.
Ahli Badar itu orang yang telah mendapatkan harga yang mahal untuk menebus semua kesalahan yang akan diperbuat. Karena kata Allah, silakan kau berbuat apa yang kamu suka. Jadi perbuatan salah apapun sudah akan di cover, ditebus dengan harga yang mahal ketika dia ikut perang Badar. Tuh, dapat dispensasi, dapat apa? Keistimewaan. Semua ahli Badar. Mau ngapain aja tuh nggak akan dimaafkan, mau ngapain aja istilah itu. Mau ngapain aja Mas ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh dibunuh. Gitu. Karena memang ya alasannya juga karena dia banyak keluarga di sana gitu kan. Nggak ada yang melindungi gitu. Padahal Nabi ternyata kan Fathul Makkah itu nggak melalui apa Pak? Perang berdarah, tidak kan? Nah, seperti itu kan. Nggak ada korban nyawa kan Pak? Nggak ada. Tapi itu ada kekhawatiran. Namanya juga keluarga seperti itu. Jadi yang model-model kayak gitu ya ada gitu kan. Saya bunuh gitu ada gitu kan. Ada seperti itu. Tapi tadi Anas bin Malik ya kan, dia seorang pembantu, mungkin masih bocah. Wow, ini Arab Baduy ini kan. Gede, keker, hitam gitu kan. Kepret, ntar rontok giginya. Seperti itu harus balik. Tapi pertanyaannya bagus tuh, kritis tuh, kok dimanja gitu ya. Siapa lo gitu. Iya. Itu omongan. Jadi ya, itu tadi memang di sini kepentingannya diangkat di sini adalah tentang jiwa pemaafnya Rasulullah SAW. Tidak melakukan aksi membalas, walaupun sampai tadi Pak berbekas saking kerasnya, berarti sakit Nabi kan Pak? Sakit. Iya merah, berbekas tadi ya. Berarti kan sakit seperti sebrak karena ujung apa tadi selendang yang kasar. Gitu. Ada lagi Pak? Jadi ada Bang ya yang model seperti itu ada ya. Begitu pokoknya hitam putih ya, ada. Lanjut ya. Berikutnya Wani bin Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud, ini juga Abdullah bin Mas'ud ya. Semoga Allah meridhinya, qala berkata, Ka'ani seolah-olah sungguh aku angzuru, aku melihat ila Rasul kepada Rasulullah SAW, yahka, di seolah melihat langsung ya Pak. Ketika beliau yahka, bahasa kita tuh Pak yahka, hikayat ya. Pernah dengar nggak hikayat? Apa artinya hikayat? Cerita, haka yahka, yaitu ya hikayat, hikayah. Nah, cerita artinya hikayat itu. Ketika beliau bercerita, menceritakan atau sedang menceritakan, ini bentuk mudhari ya. Saya ulang. Ka'ani seolah sungguh aku melihat langsung ya kepada Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan nabian seorang nabi minal anbiya'i, dari para nabi ya, nabian tunggal, al anbiya jama ya, jama taksir namanya al anbiya. Jadi bisa al anbiya jamak taksir, bisa nabiyina boleh kalau posisinya seperti ini sebagai majrur, nabiyuna bisa kalau posisinya sebagai apa, subjek atau pokok kalimat ya. Para nabi sholatullahi wassalamu alaihim, semoga Allah mensejahterakan, menyelamatkan atas mereka semua para nabi ya. Kalau nabi seorang kan sholatullah wassalamu ya apa, alaihi wassalam gitu ya, alaihi wassalam. Kalau ini tidak, sholatullahi wassalamuhu alaihim. Dorobahu ya, nabi menceritakan ya, telah memukulnya ya, jadi ceritain disebut nama nabi, jadi nabinya telah memukulnya kaumuhu, kaumnya. Fa'at mauhu, maka berdarah-darah dia nabi itu. Wahwa, dan dia nabi tadi yamsahud dama, mengusap ya, kalau bahasa kita nyeka Pak, ngelap ya. Masaiternya menghapus, kalau itu papan tulis ya, pakai menghapus pakai masaha gitu. Tapi ini kan bukan papan tulis ya, makanya Pak ngelap atau apa, menyeka darah anwaji, dari wajahnya. Wa yaqulu, dan nabi tadi malah berdoa, Allahumma gfirli qaumi, ya Allah ampunilah bagi kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka sungguh mereka kaum yang tidak mengerti ya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim gitu ya. Nah, nabi cerita kayak gini menceritakan seorang nabi yang lain, padahal nabi sendiri juga mengalami hal yang sama ya, sama termasuk ketika
kisahnya beliau pulang dari Taif ya kan itu. Nah ini keterangan dari Ibnu Mas'ud ya. Beliau juga sahabat termasuk as-sabiqunal awalun. Mereka juga termasuk ahli Badar ya, ahli Badar beliau juga ahli Badar. Jadi termasuk orang yang dapat dispensasi keistimewaan, ya, keistimewaan. Jadi mau ngapain aja itu sudah dapat apa, Pak? Dapat kayak sudah punya deposito apa? Ampunan gitu ya. Bukan gerasi, udah deposito gitu ya, Pak, deposito. Kasih deposito, cadangan deposito. Nah, seperti itu. Kalau kita punya enggak, Pak? Insya Allah. Apa? Dari apa? Ya dari kebaikan yang Ya kebaikan apa? Kalau tadi kan perang Badar. Nah, kebaikan apa gitu loh. Amal soleh yang mana? Nah, ada 1 tahun kalau kita puasa apa? Arafah tuh, puasa Arafah kan 1 hari puasa ya ampun dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi itu dosa kecil ya, dosa kecil kan, Pak? Dosa kecil itu termasuk deposito namanya. Ya, punya simpanan untuk menghapus dosa yang setahun kemudian. Tapi setahun doang ya. Kecuali nanti puasa lagi gitu kan. Puasa lagi seperti itu. Itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil ya kan? Dosa kecil. Dosa kecil. Tapi juga jangan kemudian mentang-mentang sudah punya deposit kemudian udah nggak maafin, nggak seperti itu ya. Nah, karena buat orang muslim itu, orang beriman itu kesalahan itu sifatnya sesuatu yang kadung. Tahu nggak kadung? Terlanjur, bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi dosa buat kita ya, yang kita lakukan itu sifatnya terlanjur, kadung. Bahasanya khilaf ya, Pak, khilaf. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan. Itu seperti itu. Tadi maka termasuk siapa? Hatib tadi adalah orang yang khilaf ya. Hatib orang yang khilaf itu. Dan minta didoain sama Nabi ya supaya dimaafkan. Nah, Nabi maafkan kan. Allah juga mengampuni paling dengan tadi ya apa namanya pahala ganjaran perang Badarnya itu. Karena perang Badar tadi juga nggak semua orang tadi ya. Lanjut ya, hanya 300-an orang kan, Pak. Nah, tadi ya. Jadi Nabi menceritakan ini kalau kata sahabat Ibnu Mas'ud tadi adalah ka'anni anzuru, berarti Nabi ceritanya kira-kira kayak apa, Pak? Dengan peragaan, dipukul. Nah, kayak gitu dengan peragaan, serius luar biasa. Nabi itu kalau bicara tuh benar-benar kan tablik Nabi kan, Pak. Jadi itu tablik itu bicara efektif, orang bahkan sering diulang-ulang sampai 3 kali. Nah, orang yang dengerin tuh jadi serius. Nabi itu duduknya jarang begini, Pak, kalau ngomong gini. Nah, ini duduknya, seperti ini. Jadi tampilnya seperti itu. Kan beda kan, kalau tadi kan saya santai ya, Pak ya. Beda kan, begini kan beda kan. Oh ya, Bang Adit tuh, kenapa begitu? Kan lagi ngerekam, jadi begitu deh tuh, santai, serius kan. Oh serius kan, serius. Kalau gini silakan santai. Nah, jadi Nabi cerita dengan peragaan gitu ya, segala macam sehingga orang itu jadi apa? Dengarnya serius. Jadi Nabi cerita, tapi yang dengerin cerita kayak ngeliat langsung. Ka'ani anzuru, nah gitu ya. Padahal kan Nabi nggak bawa slide, nggak bawa video kan, Pak? Oh iya, apalagi kalau bawa video gitu kan. Kan beda juga kan, Pak, kalau ada kajian pakai video apa kan lebih gitu. Seperti itu. Ya? Iya, dengan gerakan tadi, dan gerakan dengan mimik mulut yang tadi ya, wah gitu seperti itu, gerakan tangan, dipukul. Nah, apa gini itu termasuk bagian daripada cerita. Nah, Nabi menceritakan ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya. Dipukul sampai berdarah-darah. Ya, tadi bahasanya apa? Fa'ad mauhu. Berdarah wajah. Berarti itu orang mukul wajah nabinya. Ya, wajah nabi dipukul sampai berdarah. Nah, kemudian nabi itu cuma mengusap doang, Pak, dilap doang muka. Jadi enggak melakukan perlawanan. Nah, setelah diusap, dilap itu darah yang mengalir membasahi wajahnya. Sampai malah doain, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah. Ya Allah, ampuni buat kaumku. Fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka kaum yang tidak mengerti. Jadi dimintakan ampun, malah kan dimintakan ampun. Seperti itu. Karena memang Nabi itu semuanya sifatnya harisun alaikum bil mu'min. Haris itu tamak, pengen banget kalau semua umat itu Islam semua. Semuanya iman semua.
seperti itu. Dalam Quran surat At-Taubah itu ya, ayat terakhir ya Pak. Gitu. Harisun alaikum bil mu'minun. Jadi Raufur Rahim, sangat santun, sangat sayang, dan berharap semua kalau bisa mah beriman semua gitu ya. Makanya kalaupun dia nyakiti ya mungkin sekarang dia belum paham nyakit, tapi siapa tahu nanti. Nah seperti itu. Nah, yang jelas prinsipnya apa? Fadzakir inna fa'atiz zikro. Berikan peringatan. Karena peringatan itu akan bermanfaat kapan? Belum tentu ya. Kita nggak tahu kapannya. Bisa memang ketika itu, bisa besok, lusa, bahkan mungkin setelah kita mati. Baru oh ternyata bener yang dibilang Ustaz Juwaryanto waktu itu gitu kan. Padahal kita sudah mati ya, tapi baru seperti itu. Makanya terus ya dengan peringatan. Itulah tablik tadi. Nah, kemudian dari hadis ini juga salah satu ya Pak, salah satu cara kita untuk menambah pemahaman para sahabat nih pada waktu itu, kalau kita sekarang para ikhwan, kita semua, yaitu dengan menceritakan kisah-kisah orang masa lalu itu. Nah, kisah-kisah ini banyak kita jumpai di Quran, banyak Pak di Quran tuh. Kisah orang-orang yang solih, orang-orang yang salah, ya, dari tokoh kalangan para nabi, para rasul. Yang bukan para nabi rasul juga banyak ya Pak. Ada kisah Ali Imran, ada kisah Maryam, ada kisah siapa lagi? Luqman Hakim, ada Zulkarnain, ada Ashabul Kahfi, itu orang-orang yang solih. Nah, kita perlu juga menceritakan itu kepada anak-anak kita. Dibanding kita mencerita kebaikan tentang kebaikan anak tetangga, Pak. Itu malah kita ngasih tahu membandingkan anak kita, Pak, dengan anak tetangga yang baik, itu malah jadi apa? Oh, jadi banding-banding, ya pasti nggak suka. Nggak suka. Termasuk juga cerita istri tetangga. Jangan, Pak. Bu, kayaknya itu sebelah kayaknya orangnya rajin banget, bla bla bla. Jangan. Nggak jadi masak ntar. Kalau cerita sekalian kisah orang-orang solihah di Quran, bagaimana Aisyah, bagaimana Aisyah, bagaimana juga Maryam dan sebagainya, gitu. Jangan banding-bandingkan dengan istri tetangga, jangan ya. Dengan bandingkan istri tetangga, banding-bandingkan dengan anak-anak tetangga, nggak usah. Langsung tokoh top aja. Makanya Quran itu isinya 3 kan Pak, kisah masa lalu, tabsyir, kabar gembira, dan tanzir, peringatan. Itu 3 itu cukup ya. Betul. Satu lagi ya Pak, satu lagi ya, nih satu lagi. Wa Nabi Hurairah, dan dari Nabi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisyur'ah, tidaklah orang keras itu orang yang menang ketika bergulat. Innama syadidu, sungguhnya hanyalah orang yang keras itu, yang kuat itu, alladzi yamliku, yang bisa memiliki atau menguasai nafsunya indal ghadab, ketika marah. Bukhari Muslim ya, tadi ayatnya dibaca surat siapa tadi? Ali Imran 134 tadi itu ya, 34. Jadi hakikat kuat itu bukan orang yang menang ketika dia bertarung, mau ketika sebagai apa, petinju, pegulat, karateka, silat, bukan. Tapi hakikat kuat itu orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah, itu orang yang kuat. Gitu ya. Ini bicara masalah hakikat yang kadang-kadang antara kita dengan Nabi, bukan kadang-kadang, sering salah memang. Ya, kalau bicara masalah hakikat kita dengan Nabi ya. Seperti Nabi bilang, orang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Kalau kita kan enggak. Orang kaya yang banyak harta. Laisal gina an kasratil arad, walikal gina nafsi. Yang orang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Kalau kita kan orang kaya itu orang yang banyak hartanya. Nabi ketika menyebut orang yang cerdas, apa kata Nabi? Al-kaisu liman dan nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orangnya apa? Bisa menguasai dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Jadi orang yang benar-benar pikirin jauh ke depan sampai menembus lipatan zaman pasca mati. Itu orang yang cerdas. Kalau kita, orang cerdas adalah orang yang apa Pak? Gelarnya serenteng depan belakang, profesor, doktor, belakangnya ada lagi tuh Pak, macam-macam itu ya. Gitu. Nah, ketika menyebut apa? Apalagi itu? Nah, orang bangkrut ya. Nah, mata dunal muflis gitu kan? Apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Nah, kata Nabi, bangkrut adalah jawab para sahabat pada saat tahu pada waktu itu ya. Orang yang dia usaha habis sampai perabotannya pun ludes gitu kan. Bukan itu kata Nabi. Orang yang muflis adalah orang yang datang pada Allah dengan harta dengan apa? Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala jihad,
tapi juga dengan kezoliman-kezoliman, dosa-dosa, dosa membunuh, dosa jin dan yang lain-lain. Ya, dari akhirnya begitu dihisap, akhirnya pahala-pahala sholat tadi, pahala-pahala zakat tadi, jihad tadi diambil sama orang-orang yang dizolimi, diambil. Sampai akhirnya masih pahala tadi udah habis, masih banyak yang nuntut karena belum teradili, masih nuntut karena banyak yang dizolimi yang lain. Nah, karena akhirnya apa? Dipindahkan dosa-dosa yang dizolimi ke orang itu. Itulah muflis, orang yang bangkrut. Banyak utang. Nah, kalau kita kan banyak utang ya. Banyak utang doh. Orang yang seperti itu apakah ada kemungkinan dia bisa masuk ke surga atau selama-lamanya di situ? Ya, begini ya, surga dan neraka haknya Allah seperti itu haknya Allah seperti itu. Bisa jadi dengan satu amalan yang kita nggak tahu, karena memang termasuk salah satunya adalah kalimat apa? La ilaha illallah, yang diucapkan dengan tulus itu pun bisa menjadi penyebab masuk surga. Karena Nabi bersabda, masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Nah, seperti itu. Mungkin ada satu amal yang Allah rahmati. Makanya sering saya bilang, ya Pak, sebenarnya masuk surga itu nggak perlu banyak amal, tapi kita nggak tahu bacaan Quran kita yang mana yang Allah rahmati gitu ya Pak. Kalau ada satu ayat yang Allah rahmati mungkin cukup untuk masuk surga, tapi kita nggak tahu, kita baca terus. Termasuk sholat, kita nggak tahu sholat yang mana yang Allah rahmati. Kalau kita tahu udah cukup sekali itu Pak. Loh iya kan selesai. Kita nggak tahu yang mana yang Allah rahmati sholat kita itu loh. Maka kita sholat terus. Kalau tahu ya sudah, ngapain itu kan? Nah kita nggak tahu. Loh iya kan. Termasuk kita infak. Kita nggak tahu mana yang Allah rahmati, maka kita infak terus. Kalau udah rahmati ya sudah, nggak usah infak. Loh iya kan? Kan karena rahmat kan. Nah kita nggak tahu yang rahmat itu yang mana. Rahmat itu kebaikan artinya kan. Seperti itu. Makanya kan siapa Pak? Yang Abdullah bin Bas itu yang Imam Masjidil Haram yang buta itu kan. Yang saya cerita dari Imam Muslim almarhum rahimahullah itu. Seandainya kita tahu sholat kita yang Allah terima sekali udah cukup, ya cukup sholat itu. Tapi kita nggak tahu sholat yang mana Allah terima gitu kan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang Allah terima kan. Nah, apalagi yang Allah terima aja kita nggak tahu. Kita kan cuma memastikan apa? Sah gitu doang kan. Tapi yang Allah terima yang mana? Ya nggak tahu kan. Karena nggak ada legalisir. Oh kamu seperti itu. Tapi kita berdoa supaya diterima yang mana seperti itu. Itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.